Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asiyah dari kelas A02 dengan NIM 1910-1273-2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supi Hadi dengan NIM 1910-1272-116 dari kelas A02 angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori program perencanaan. Mulai dari menurut para ahli tentang pengertian program. Menurut Amikom, program adalah kumpulan dari instruksi komputer yang memiliki metode dan tahapan sistematis dalam program algoritma yang menjadi sebuah rencana, sebuah instansi, atau sebuah perusahaan. Menurut Erma Utami, program adalah sebuah bahasa rencana untuk membuat sebuah hal agar tentunya menjadi sebuah hal yang lebih baik. Dan juga menurut Sukrisno, program adalah sebuah kata, ekspresi, atau sebuah pernyataan yang disusun atau dirangkai menjadi sebuah kesatuan prosedur yang menjadi sebuah langkah untuk menyelesaikan atau memajukan sebuah masalah yang sedang dijalani. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa program ini adalah ekspresi atau sebuah pernyataan yang disusun atau dirangkai menjadi sebuah kesatuan prosedur yang menjadi sebuah langkah untuk menyelesaikan atau memajukan sebuah masalah yang sedang dijalani. Dan juga bisa juga dibilang program adalah sebuah bahasa rencana untuk membuat sebuah hal agar tentunya menjadi sebuah hal yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada pengertian perencanaan menurut para ahli. Menurut Beckler, perencanaan merupakan salah satu rasional dapat mempersiapkan masa depan. Dan menurut Douglas, perencanaan yaitu sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan sasaran, dan juga mengimplementasikan dan mengevaluasi atau juga mengontrolnya. Dan menurut Alder, perencanaan merupakan sebuah proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, dan juga menetapkan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapainya. Dari pendapat beberapa ahli di atas, bisa kita simpulkan bahwa perencanaan ini adalah beberapa proses memulai dengan sasaran-sasaran kebijakan-kebijakan, batasan strategi, serta juga rencana terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, serta juga termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Dan juga perencanaan bisa dibilang salah satu hal yang penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pengertian perencanaan mempunyai beberapa rumusan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi secara umum perencanaan ini adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Di slide selanjutnya yaitu menurut Cokromijoyo mendefinisikan bahwa perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Sedangkan menurut Terry, dalam Mardikanto, perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakan untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa yang akan datang. Untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu konsep program perencanaan. Konsep program yaitu rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan, urutan langkah prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program.
Program menjadi sebuah bentuk langkah yang memiliki harapan berhasil dan sukses. Dengan sebuah program akan menjadikan sebuah masalah mendapatkan hasil atau solusi. Lalu ada konsep perencanaan, yaitu sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Perencanaan merupakan langkah nyata paling pertama dalam mengelompokkan sebagai potensi, kekuatan, dan peluang untuk mencapai tujuan. Di sini ada beberapa konsep yang ada dalam pengertian perencanaan pendidikan. Pertama yaitu suatu rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Kedua, memuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, merupakan alat kontrol pengendalian perilaku warga satuan pendidikan seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan komite sekolah. Dan keempat, memuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses layanan pendidikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, menyangkut masa depan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu yang lebih berkualitas. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang isu program perencanaan dalam jurnal yang kami dapat untuk digunakan pada makalah yang berjudul Urgensi Perencanaan Pendidikan di Sekolah Dasar. Kami menemukan isu ini tentang unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap dan penjabaran kebijakan kepemimpinan. Isu tersebut berkembang kepada perencanaan dianggap sebagai faktor pelengkap atau merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah, yang mana beberapa pihak beranggapan bahwa perencanaan masih belum terlalu penting, sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Padahal, dalam perencanaan pendidikan sangatlah penting karena akan dicapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang memerlukan langkah-langkah strategi dalam proses. Menurut H.A.R. Tilar 199832. Perencanaan pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kualitas kegiatan atau aktivitas layanan pendidikan anak secara maksimal, baik menyangkut aspek akademik dan aspek non-akademiknya. Hal ini disebabkan seluruh aktivitas warga sekolah harus berdasarkan pada program yang telah disusun dengan baik dalam suatu perencanaan pendidikan secara sistematik dan integral. Salah satunya penyebab dari tujuan tidak tercapai secara optimal adalah para perencana pendidik masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Seharusnya para perencana memahami bagaimana langkah-langkah perencanaan pendidikan, bentuk dan pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang akan disusun. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan key faktor keberadaan suatu institusi pendidikan. Perencanaan mempunyai peranan penting di sekolah dasar. Dengan adanya perencanaan akan dimungkinkan untuk memprediksikan kerja di masa yang akan datang. Bahkan
akan mampu memprediksi kemungkinan hasil yang akan dicapai, sedangkan terdapat unsur penting yang terkandung dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama ada penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematika dalam perencanaan pendidikan, termasuk di dalamnya metodologi dalam perencanaan. Yang kedua, proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, artinya perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka perbaikan pendidikan atau reformasi pendidikan. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisien, artinya dalam perencanaan pendidikan perlu difikirkan aspek ekonomis. Dan yang terakhir, kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat regional, nasional, dan internasional, artinya perencanaan dalam lembaga pendidikan merupakan proses yang sangatlah penting. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai solusi yang kami berikan terhadap isu dari jurnal yang berjudul unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan kepemimpinan. Nah, mengenai isu tersebut, kami memberikan solusi. Yang pertama yaitu seorang perencana harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari perencanaan. Nah, setelah mengetahui dan memaknai perencanaan tersebut, yang kedua, seorang perencana harus mengetahui arti penting dari perencanaan tersebut. Nah, setelah mengetahui arti penting dan unsur-unsur penting, yang ketiga, seorang perencana harus mengetahui langkah dalam perencanaan pendidikan. Nah, langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk membuat perencanaan pendidikan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan. Yang keempat, seorang perencana harus mengetahui bentuk dari proses perencanaan tersebut, baik bentuk dari segi waktunya, dari segi jangkauannya, dan dari segi luasnya. Yang kelima dan terakhir, yaitu seorang perencana harus mengetahui pendekatan apa yang akan dilakukan dalam program perencanaan tersebut, misalnya pendekatan sosial dan pendekatan ketenaga kerjaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.